Selamat datang di Aksi Nyata Merdeka Belajar. Video ini saya susun untuk Bapak Ibu guru hebat agar dapat menjadi referensi dalam memahami lebih jauh mengenai Merdeka Belajar. Video ini berisi rangkuman materi pada modul 1 sampai dengan modul kelima topik Merdeka Belajar yang saya ilustrasikan sesuai dengan pemahaman saya. Bu Rosa adalah guru yang sangat mencintai profesinya dan menikmati setiap proses perjalanan karirnya. Ia selalu mengupayakan pembelajaran yang menarik, interaktif, inovatif, dan menyenangkan. Sehingga jam pelajarannya adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan oleh murid-muridnya. Namun suatu hari, Bu Rosa bertanya-tanya, mengapa ia memutuskan untuk menjadi guru? Apa motivasi terbesarnya? Apa yang menggerakkan dan memantik semangatnya setiap hari untuk menjalani profesi hebat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan Bu Rosa pada sebuah ungkapan bahwa your life as a teacher begins the day you realize that you are always a learner. Kehidupan Bu Rosa sebagai guru dimulai ketika ia menyadari bahwa ia selalu menjadi orang yang terus belajar. Kesadaran ini adalah salah satu langkah awal Bu Rosa sebagai pendidik yang memaknai dan menghayati pribadinya sebagai manusia yang merdeka. Sejatinya, profesi guru adalah profesi yang menuntut kita untuk terus belajar secara mandiri agar bisa mengantarkan murid-murid mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bu Rosa menyadari bahwa perannya sebagai guru sangatlah penting bagi perkembangan murid-muridnya. Ia adalah sosok yang menuntun perjalanan belajar mereka hingga mengantarkan mereka menuju cita-cita mulia. Semangat yang Bu Rosa tunjukkan setiap kali menyongsong murid-murid di depan pintu kelas, juga ketika menuntun Eka merealisasikan ide-ide cemerlang dalam eksperimen sains sederhana, atau membimbing Lisa menyusun kata-kata untuk presentasi di depan kelas. Hal sekecil apapun itu yang Bu Rosa lakukan di kelas, kelak akan berkontribusi pada kecakapan hidup murid saat mereka menjadi manusia dewasa. Dalam profesinya, Bu Rosa sebenarnya sedang membentuk masyarakat dan budaya masa depan melalui murid-muridnya. Bu Rosa yang mencintai profesi mulia ini dulu juga sama seperti murid-muridnya. Energi positif yang ditebarkan Pak Dono, guru favorit Bu Rosa, menginspirasinya untuk menjadi pribadi yang sama ketika menggeluti bidang ini. Cara mengajar Pak Dono mungkin sudah terlalu konservatif jika disesuaikan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, Pak Dono telah berhasil menginspirasi Bu Rosa untuk beradaptasi dan menyempurnakan kelas yang menyenangkan dalam ingatannya itu agar senantiasa relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sejauh ini, Bu Rosa telah menerapkan sistem AMONG yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara dalam prosesnya mendidik murid. Dengan semangat dan energi positifnya di hadapan para murid, ia telah menjadi teladan atau contoh yang baik. Di tengah, ia menjadi pendorong atau pemberi semangat hingga berhasil mengantarkan murid-murid menjadi lebih percaya diri untuk mengeksplor kemampuan diri mereka masing-masing. Yang paling Bu Rosa nikmati dari keseluruhan proses itu adalah saat mengamati kemajuan para murid dan memberikan dorongan agar mereka menjadi orang-orang yang mandiri dan merdeka. Mendidik adalah menuntun. Bila dianalogikan, Bu Rosa adalah tukang kebun dan murid-murid diibaratkan sebagai benih bunga mawar yang disemai dan ditanam di lahan yang sudah digarap oleh Bu Rosa. Jika benih ditempatkan di tanah yang subur dengan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka benih akan tumbuh menjadi bunga-bunga yang cantik tanpa mengubah kodratnya. Bunga mawar akan tumbuh sebagai bunga mawar, bukan menjadi bunga teratai atau bunga matahari. Bunga mawar tentu akan tumbuh subur jika menyesuaikan dengan lingkungannya. Ia tidak mungkin hidup di lumpur atau di atas air. Sama halnya dengan murid.
Murid-murid Bu Rosa yang tinggal di daerah perkotaan tentu memiliki konteks pembelajaran yang berbeda dengan murid-murid lain yang tinggal di daerah pedesaan atau pesisir. Misalnya, pada materi kelestarian lingkungan, Bu Rosa mengangkat tema emisi karbon yang dihasilkan pabrik-pabrik besar untuk meningkatkan kesadaran murid akan isu perubahan lingkungan, khususnya di wilayah perkotaan. Mengangkat tema kebakaran hutan sebenarnya tidak masalah, hanya saja kurang relevan dengan kodrat alam murid Bu Rosa. Kemudian Diana, contohnya, yang menyenangi prakarya. Dengan bimbingan Bu Rosa bisa membuat produk bernilai dari sampah yang bisa didaur ulang. Begitu pula dengan Alex yang pandai pada desain grafis. Bisa diarahkan untuk membuat poster berisi seruan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Tidak hanya murid, Bu Rosa juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika dulu Pak Dono lebih sering menggunakan metode tradisional, maka dengan murid-murid yang telah fasih memanfaatkan gawai untuk mencari sumber belajar mandiri, Bu Rosa merasa perlu untuk menggunakan metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang sesuai keunikan potensi masing-masing murid. Namun, di tengah derasnya arus perubahan zaman dan globalisasi, Bu Rosa tetap perlu berpegang pada asas trikon dalam menuntun murid mencapai kecakapan abad 21. Ketika pembelajaran tentang lingkungan hidup, Bu Rosa meminta murid mengamati lingkungan sekitar mereka dengan harapan mereka dapat memahami berbagai macam hal yang real dan mereka temui secara langsung. Pengalaman yang disampaikan dalam diskusi di kelas akan memantik murid untuk mengekspresikan diri dan merefleksikan bahwa pengetahuan yang mereka dapat harus berkesinambungan. Bu Rosa juga dapat mengambil referensi dari luar yang masih relevan dengan kodrat murid, misalnya menunjukkan perbedaan budaya dan upaya-upaya negara lain dalam menyikapi masalah lingkungan. Dengan harapan, murid mampu mengambil sisi positif dari kebudayaan luar, namun tetap mampu mempertahankan jati diri bangsa dan merasa bangga berkontribusi dalam hal-hal sederhana. Bu Rosa perlu menyadari bahwa murid-muridnya tetaplah anak-anak yang masih berproses, sehingga peran keluarga dalam mengawasi perkembangan mereka masih sangat diperlukan. Kecakapan kognitif murid diibaratkan seperti tanah liat yang sudah diolah sedemikian rupa menjadi tembikar. Tembikar masih perlu dijemur dan dibakar agar menjadi tembikar yang sempurna dan bernilai guna. Seperti halnya murid yang sudah dibekali dengan kecakapan kognitif, masih memerlukan kecerdasan budi pekerti sebagai penyempurna. Penanaman perilaku positif pada diri murid perlu dilakukan secara terus-menerus, berulang dan berkelanjutan agar menghasilkan pembiasaan sikap yang dapat diteladani. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa hidup dan tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video aksi nyata berikutnya.